Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mustakima dengan nomor induk mahasiswa 08011182227052. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan lampiran soal dari praktikum algoritma dan pemrograman dengan judul materi pengenalan algoritma dan C++. Lanjut ke lampiran soal nomor 2, yaitu di mana di sini kita akan mencari koordinat titik akhir dari kasus ini, di mana di sini sudah disebutkan nilai X-nya itu 8,4 dan nilai Y-nya itu 9,3. Nah, ada beberapa clue yang bisa kita gunakan, yaitu nilai A-nya itu pengurangan dari X dan Y, nilai B-nya itu sisa pembagian dari Y dan C, terus nilai C-nya itu pertambahan dari X dan Y, dan nilai D-nya itu perkalian dari B dan A. Oke. Lampiran soal ini menggunakan variabel di dalamnya X, Y, A, B, C, dan D. Nah, untuk operator aritmetika yang digunakan yaitu pengurangan, modulo, penjumlahan, dan perkalian. Sebenarnya kita tidak bisa menggabungkan sebuah bilangan berkoma, dengan modulo, karena modulo itu harus menggunakan tipe data integer, sedangkan ini harus menggunakan tipe data float. Tapi karena soalnya sudah disajikan seperti ini, jadi kita menggunakan tipe data integer saja agar Y dan C-nya itu bisa kita cari sisa pembagiannya. Dalam program apapun, untuk membuat sebuah program itu kita membutuhkan yang namanya file header. Di sini kita menggunakan file header include iostream, dan kita menggunakan using namespace std untuk mendeklarasikan fungsi yang ada di dalam programnya. Selanjutnya kita menggunakan struktur utamanya yaitu inMain, di mana inMain itu merupakan program utama dari suatu pemrograman. Kita menuliskan file header, using name, sama struktur utamanya. Kita membuat kurawal buka untuk memulai sebuah program. Selanjutnya kita buat variabelnya dengan menuliskan integer x, y, a, b, c, dan d. Setelah itu kita menyatakan variabelnya. Nah, karena program ini itu tidak ada inputannya, maka kita langsung mengisi nilai X dan Y-nya, nilai konstan. Setelah itu kita masuk ke prosesnya menggunakan operator aritmetika, dan setelah itu kita output nilai C dan nilai D-nya. Apakah bisa sebuah program itu berjalan tanpa inputan? Jawabannya itu bisa, karena tidak semua program itu ada inputannya, tapi setiap program itu harus ada proses dan outputnya. Nah, adapun algoritma dari lampiran soal nomor 2 ini, yaitu untuk memulai sebuah program dalam algoritma itu kita gunakan begin. Kalau di dalam C++ itu menggunakan kurawal buka. Selanjutnya kita nyatakan variabelnya, yaitu variabel X, Y, A, B, C, D dengan tipe data integer. Selanjutnya karena tidak ada inputan, maka kita langsung mendeklarasikan saja X sama dengan 8,4, Y sama dengan 9,3. Selanjutnya kita masuk ke prosesnya, yaitu A sama dengan X dikurangi Y, B sama dengan Y modulo C, terus C sama dengan X ditambah Y, D sama dengan B dikali A. Nah, selanjutnya outputnya itu berupa write C, karena kita akan mencarikan titik koordinat akhir dan tadi dilambangkan dengan C dan D. Write D. Setelah itu N, selesai programnya. Nah, selanjutnya untuk flowchart dari lampiran soal nomor 2 ini,
yaitu sama seperti soal sebelumnya. Untuk memulai sebuah program, kita menggunakan simbol terminator, itu berbentuk oval. Selanjutnya, karena tidak ada input, maka nilai konstannya kita masuk ke dalam proses, yaitu X sama dengan 8,4 dan Y sama dengan 8,4. Selanjutnya, untuk rumus aritmetikanya, operator aritmetikanya kita masukkan ke proses, itu berbentuk persegi, dan outputnya itu C dan D dengan simbol jejer genjang. Dan untuk mengakhiri programnya itu menggunakan N, yaitu terminator atau oval. Baiklah, di sini kita akan membuat sebuah program untuk menentukan titik koordinat akhir. Jadi, untuk membuat sebuah program itu, kita mulai dengan file header-nya, menggunakan include IOStream, lalu using name-nya, fungsi utamanya, kita menggunakan inline. Lalu untuk memulai sebuah program itu menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, di sini di dalam soal ini ada 6 variabel yang akan diinputkan, yaitu kita menggunakan tipe data integer, yang mana itu merupakan tipe data bilangan bulat. Jadi integer X, Y, A, B, C, D. Lalu kita cout program menentukan titik koordinat akhir. Nah, selanjutnya karena di dalam soal itu nilai X dan Y itu sudah dideklarasikan, maka di dalam program ini tidak ada inputan. Nah, apakah bisa sebuah program itu berjalan tanpa adanya inputan? Jawabannya itu bisa, karena tidak semua program itu ada inputannya, tapi setiap program itu harus ada proses dan outputnya. Jadi kita deklarasikan dulu nilainya. X sama dengan 8,4, Y sama dengan 9,3. Langsung kita cout. Nilai X sama dengan, karena ini bukan inputan, jadi langsung kita keluarkan nilai X-nya. Biar lebih rapi, kita pakai fungsi inline. Cout nilai Y sama dengan Nah, berikutnya kita masuk ke prosesnya, di mana di dalam soal itu sudah dijelaskan ada 4 proses yang akan digunakan, yaitu A sama dengan X min Y, B sama dengan Y modulo C, C sama dengan
X ditambah Y, D sama dengan B dikali A. Nah, lalu kita cetak koordinatnya. Si out harta karun terdapat pada koordinat Jadi di sini karena kita akan mencetak nilai untuk titik koordinat akhir harta karunnya itu didefinisikan dengan nilai C, dan nilai D-nya. Jadi C out nilai C sama dengan C out nilai D sama dengan N-line. Nah, setelah itu kita tutup dengan kurung kurawal untuk mengakhiri programnya. Lalu kita run dengan tekan Fn F11, tapi sebelum itu kita save terlebih dahulu filenya. Bab 1. Dan berikut adalah tampilan hasil dari program menentukan titik koordinat akhir untuk mencari harta karun. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.